Mas, Waalaikumsalam Pak Salahuddin, sehat semua Pak Salahuddin. alhamdulillah sehat Serius, Pak. ye, salam sehat selalu. Kapan ini nganu ke Jogja, Bapak-bapak? Insya Allah setelah tesis Pak. Target Oke, bulan 5 Pak. bulan 5, ye. Semoga lancar semuanya. Amin Pak. Pak, saya izin pamit Pak. Siap, makasih Pak Salahuddin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam. Bisa ditampilkan Pak? Sebentar Pak, ini saya ini Siap, kan Pak. Saya siap Pak. Ye Pak. sudah kelihatan Pak. Baru berputar. Ya, sudah. Sudah Pak ya. Pak. Nah, kita coba Pak ya, pelan-pelan Pak ya. Ya, pelan-pelan aja Pak. Jadi Bapak nganu dulu aja Pak, jurnal yang jadi acuan Bapak ditampilkan dulu. oh gitu Kira-kira Pak ya. nanti supaya kita bisa mengacu ke jurnal yang jadi acuan Bapak. Sebentar Pak, saya buka lagi dulu jurnalnya Pak. Siap Bapak. Santai saja. Enggak buru-buru tadi Pak? Enggak Pak. Siap Pak.
Ini salah satunya Pak. Iya, iya. Bisa bisa dibesarkan Pak. Coba Pak judulnya. Ya, Oke, persiapan. apa? Oke. Ya, ya, ya. Oke. Coba ya Udah Pak. besar Oke. Pak. Bisa kelihatan Pak. Oke Pak. Udah. Terus dinaikkan Pak. Di Eh, Baik. Baik, coba ke metodenya Pak. Metodenya, ini Pak metode oke, ini. populasi 3 kelompok, 30 kelompok tani. 30 kelompok tani. Hmm. Kelompok diambil sebagai sampel primer. Nah itu. Terus Pak, lanjut. Kalau tempat Bapak anggotanya ada berapa petani Pak? Berapa Per kelompok? afdeling itu sekitar 350 sampai 400 Pak. Per Karena afdeling? Iya, Dalam satu kelompok itu berapa afdeling? Atau dalam satu afdeling itu dibagi beberapa kelompok begitu atau bagaimana Pak? sekitar Strukturnya? 15-an. Strukturnya. Oh, satu afdeling 15 kelompok begitu kah? Satu afdeling 15 kelompok sampai dengan 20 kelompok tani. Dia satu kelompok itu satu blok. Oh, satu kelompok satu blok. Oke, berat dalam satu blok, dalam satu afdeling ada berapa blok ya Pak? 20? 30? 20-an Pak, 20 lebih. 20 berarti Ada yang kelompok, nggih. 23, ada yang 25. Oh gitu. Nggih. Nah nanti kira-kira Bapak enak membandingkan antar kelompok atau antar afdeling kira-kira? Yang mana pun nggak masalah ini Pak, nggak terlalu berat karena Oke. rata-rata masih di seputaran situ saja kok ininya. Oke. Berarti kalau misalnya kita bandingkan antara dua afdeling, misalnya nih Pak, Ya. ini kan di situ dikatakan itu yang di penelitian jurnal yang Bapak gunakan itu sampelnya adalah ketua kelompok, gitu Pak? Ya bisa Pak. Nah itu ketua kelompok, dan kalau ketua kelompok kan berarti katakanlah nanti ada 20 atau 25 kelompok dari afdeling A, 25 kelompok dari afdeling B, itu ketuanya sebagai sampel. Bisa Jadi Pak. nanti Bapak, tapi itu menyusahkan Bapak enggak nanti afdelingnya jauh-jauh gitu? Enggak, dekat aja gitu Pak. Oh gitu, Bapak yang paling tahu ini. Ini kalau bisa seperti ini menarik Pak, seperti ide awal kita dulu. Jadi nanti Bisa Pak. supaya enak nanti Bapak membandingkan afdeling A ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada B. Kalau lebih tinggi karakteristik, nanti Bapak bisa bahas itu karakteristik afdeling A ini, misalnya di situ lokasinya mantan lokasi trans sehingga sudah lama menggunakan atau seperti apa, yang B ini bukan trans. Nah nanti Bapak bisa mengeksplorasi hasil secara lebih banyak. Bisa Pak. Kira-kira mau dibandingkan yang afdeling apa Pak? Yang afdeling kira-kira dengan latar belakang sosial yang berbeda gitu apa Pak? Afdeling A dengan afdeling B, OA dengan OB. Kalau OA itu afdelingnya desanya Bukit Makmur, kalau Ya. B-nya desanya Desa Bukit Raya. Itu kira-kira kondisi sosial masyarakatnya seperti apa? Misalnya ini trans dari Jawa, yang ini trans dari Bali atau bagaimana gitu, ada tidak? Atau seperti apa Pak? Atau Ada ini Pak, dia trans dari Jawa semua Pak. Oh, trans dari Jawa. Nah ini mungkin nanti bisa dimunculkan kondisi sosial kalau kita melihat dua komparasi dari dua posisi yang berbeda. Bisa Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Boleh Ini kan Pak, boleh sebenarnya Pak.
ketua sampelnya adalah ketua kelompok tani yang masing-masing kelompok telah mewakili seluruh anggotanya. Ya minimal pengurus gitu nggak apa-apa, Pak. Ya, Lanjut, Pak, kira-kira ke bawahnya. Berarti sekarang kita ingin melihat indikator sosial dan indikator ekonominya. Kira-kira apa yang akan kita ukur? oke. Kalau indikator dari sosial sama ini bisa saya tutup, saya balikkan ke Kalau kalau yang dari penelitian ini apa dulu, Pak? Kita lihat, Pak. yang dari yang sekarang ini. Ya, yang ini, yang jurnal ini. Ini dia faktor kesiapan anggota, dia dari faktor diri sendiri, faktor KUD, faktor pihak lain. KUD, faktor pihak lain. 3 faktor dia yang ini, Pak. Oke, terus kalau yang ekonomi, kalau yang akan kita teliti dari ekonomi, Pak. iya. Kalau yang teliti dari faktor ekonomi, Mungkin nanti bantuan bisa dari pemerintah, dana BPDPKS kan, dia memiliki pekerjaan yang lain. ya. Mungkin produktivitas turun, pendapatan pendapatan menurun. Pendapatan di luar usaha tani mungkin itu jadi indikator. Ya. Dan yang satunya lagi mereka memiliki tabungan replanting. Nah, itu betul. Yang berikutnya lahan sudah bersertifikat. Ya. Oke, Pak. Oke, mungkin bisa ke penelitiannya, Pak. Serius sekarang. Ya. Oke. Jadi clear ya, Pak. Seperti itu ya, Pak. Itu tidak menyulitkan Bapak di lapangan nanti. Kalau menyulitkan, benar loh, Pak. Benar, Pak. Jangan sampai nanti menghambat di lapangannya. Hambat di lapangannya. Mbak, harus sampun sudah cukup. Mari. Cukup. Ini Bu Arun. Halo. Bu Arun. Apa itu? Ya. Berarti sekarang kita rubah ke itu, Pak, tampilannya ke proposalnya Bapak. Baik, Pak. Ini Pak, yang faktor sosial. Siap. Faktor sosial umur petani. Oke. Nah, yang kedua pengetahuan petani tentang budidaya sawit. Oke. Lamanya berusaha berkebun sawit. Ya. Tingkat pendidikan formal. Ya. Nah, terus adanya kegiatan penyuluhan replanting. Oke. Terus kebersamaan dalam lembaga KUD mengelola kebun sawit. Nah, yang ketujuh adanya tanggungan keluarga. Mungkin itu bukan adanya tapi jumlah tanggungan keluarga, Pak. Oke, Pak. Jumlah, Pak ya. Iya, jumlah, Pak.
Habis itu adanya pendampingan dari KUD dalam replanting. Ya, Mungkin ke-9 kalau mau ditambah motivasi, Pak. motivasi. Saya kira cukup itu dulu Pak. Nanti kalau mengukuran motivasi agak sulit, agak perlu waktu lama lagi. Oke, Pak. Satu. Kalau yang faktor ekonomi, bantuan dana hibah dari pemerintah yang BPD PKS. Ye. Yang kedua, memiliki pekerjaan yang lain. Ya. Yang ketiga, produktivitas kebun menurun. Tanaman sawit sudah tua, memiliki lahan pertanian lain, bahwa lahannya itu sudah sertifikat hak milik. Yang terakhir itu adanya tabungan replanting. Mungkin untuk yang ekonomi Pak, yang ekonomi ini lebih detailnya kita buat nganu saja ini apa pertanyaan isian ya. Questioner, Ini Pak, yang ya? nanti saya misalnya itu adanya bantuan, kalau adanya bantuan dana itu kan sama ya Pak ya, kurang lebih setiap per hektar atau per kapling kira-kira Sama, Pak. Dia per sama ya? hektarnya 30 juta. 25, oh 30 juta. 30. Oke, jadi nanti mungkin itu pasti semua kelompok, semua petani mendapat itu Pak. Iya, Oke, dan besarnya sama ya Pak ya. sama, Pak. Karena yang di planting kan, di replanting kan 2 hektar semua Pak, atau ada yang satu petani 2 hektar, Pak. Rata-rata 2 hektar. Oke, nggak apa-apa, itu nanti kita tanyakan, tetapi pasti jumlahnya sama, karena nanti ketika Bapak mau olah secara statistik, kalau jumlahnya besarannya sama, itu pasti tidak akan menimbulkan variasi. Iya, betul, Pak. Tuh, kemudian memiliki pekerjaan lain. Nah, ini kalau saran saya, ini boleh ditanyakan, tetapi nanti ini ke variabelnya. Variabelnya ini adalah besarnya pendapatan dari itu tadi pekerjaan di luar sawitnya. Nanti Bapak bisa bedakan antara pendapatan yang masih usaha tani tapi non sawit di replanting. Jangan-jangan petani itu memiliki lahan sawit juga tapi yang bukan yang 2 hektar tadi. Kemungkinan kan ada seperti itu Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu jadi nanti ada pendapatan usaha tani sawit yang non replanting, kemudian ada pendapatan usaha tani non sawit, mungkin dia punya kebun karet, atau mungkin dia punya padi, atau dia berusaha tani ternak, itu usaha tani. Atau yang ketiga adalah pendapatan di luar usaha tani, misalnya dia berdagang, atau jangan-jangan ada yang menjadi guru, atau ada menjadi PNS, atau ada menjadi karyawan pabrik dan sebagainya. Nah, itu kita akan metakan ternyata dari petani yang di replanting itu nanti kesiapannya lebih siap yang mana? Apakah yang siap yang lebih siap yang punya kebun kelapa sawit, atau lebih siap yang punya kebun kelapa sawit dan punya pendapatan di luar usaha tani, atau lebih siap tidak punya sawit tapi punya pendapatan dari luar usaha tani. Nanti kita bisa lihat Pak, Bapak bisa bermain-main di situ. Boleh, Pak. Tuh, produktivitas kebun menurun, apakah itu ada datanya Pak? Gini, Pak, produktivitas menurun, saya hanya melihat dari usia tanaman 20 tahun pasti sudah akan menurun dari yang sebelumnya. Nah, itu apakah ada datanya? Mungkin dari data tren penurunan itu bisa teramati gitu, misalnya di kelompok ini, di kelompok A ini atau di Afdeling A ini mulai tahun 25 ini sudah mulai menurun, tetapi kelompok B ini baru menurunnya mulai tahun 26. Seperti itu ada datanya kan? Kalau ada datanya, data produksi ada Pak. Ada ya Pak ya? Ada. Yang produksi yang dari masyarakat ada ya Pak ya? Ada Pak, dari KUD. Dari KUD ya, maksudnya dari KUD ada ya. Oke. Kalau dari perusahaan kan pasti ada ya Pak ya. Tapi kalau dari masyarakat menarik sekali nih kalau ada. Kemudian tanaman sawit sudah tua, betul, nanti bisa ditanyakan. Memiliki lahan pertanian lain. Nah ini mungkin ini hubungannya dengan tadi adanya pendapatan ya. Adanya pendapatan di luar
usaha tani yang di replanting itu kan Iya, Pak betul, maksudnya. Iya Pak. Mungkin dia punya kebun lain atau punya ternak atau punya tambak dan sebagainya. Lahan sudah sertifikat hak milik ini boleh ditanyakan, tetapi rata-rata yang sudah replanting itu pasti sudah SHM ya Pak ya? Iya betul Pak. Apa Pak? Alhamdulillah. Nah ini nanti mungkin bisa ditanyakan Pak, rata-rata SHM-nya itu bareng atau berbeda-beda? Dia berbeda-beda waktu penyerahan SHM-nya karena begini permasalahannya yang dulu itu yang sudah lunas kreditnya, nah, baru diberikan sertifikatnya. Diberikan sertifikatnya ya Pak ya. Artinya pelunasan mulainya bareng, tetapi pelunasannya itu mungkin ini variatif, ya Pak? Iya Pak. Nah itu yang menarik Pak. Itu jadi pertanyaannya adalah tahun terbit, tahun penyerahan SHM atau lamanya SHM diserahkan. Ya, jadi nanti ada yang sudah 10 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun, ada. Tapi itu yang menarik. Walaupun itu rata-rata dia barang kok Pak, karena yang menjamin kemarin itu KUD-nya. KUD. Ya. Oke, ya tetap ditanyakan. Berarti variasinya tidak terlalu tinggi seperti yang pertama tadi bantuan dana, tapi tetap ditanyakan nggak apa-apa. Oke Pak. Nah ini adanya tabungan replanting. Nah ini tabungan replanting ini besar kecilnya masing-masing petani berbeda, besar Pak. kecilnya berbeda. Nah ini menarik. Ini bisa dijadikan nanti bahasan. Besar kecilnya tergantung dari apa Pak? Kalau tabungan replanting itu potong persentase potongannya. Tergantung daripada persentase ininya, hasilnya. hasil PBS yang disetor ke perusahaan ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah ini menarik nih Pak. Menarik. Ya, saya kira ekonomi dan sosial itu cukup. Terus sekarang ke apa Pak habis itu terus konseptualisasi. Kemarin Bapak nggak usah pakai hipotesis dulu saja Pak, biar nanti. Oke, tapi itu tetap saja Pak, tetap digunakan di situ. Nanti kita lihat di blok aja kuning, nanti kita set sendiri. Karena ini kita akan replanting, ini kan sesuatu yang agak baru dan kita pengen mengeksplorasi, lebih mengeksplorasi ya. Iya Pak. Jadi mungkin dugaan itu juga belum begitu perlu karena ini tingkat kanunya replanting kan belum banyak, mungkin baru setahun 2 tahun. BPDBKS saja untuk replanting ini kan baru tahun kedua ini Pak. Ya. Tahun kedua, sarprasnya malah baru tahun pertama. Yang paling lama BPDBKS itu kan beasiswa sama penelitian yang sudah benar-benar 6 tahun. Dari 6 program BPDBKS maksud saya. Oh, itu oke, ini kita blok dulu. Nah, kemudian tolong konseptualisasi. Oke. Metode ya Pak ya, coba Kak, metode. Ke metode tadi sudah ada ya Pak, definisi konseptualisasi variabelnya sudah misalnya yang dimaksud dengan sertifikat milik itu apa, itu definisinya Bapak definisikan. Yang dimaksud dengan jumlah tanggungan keluarga. Di bab kalau di S1 itu di metode itu kalau di MMP metode di bab berapa Pak? Bab 3 kan? Bab 3. Ya, berarti di bab 3 Pak. Bab 3 terus waktu dan tempat, batasan operasional, kesiapan petani, faktor kesiapan. Nah ini yang ini Pak. Terus ya. Nah ini perlu didefinisikan. Nah ini pengukuran. Nah di pengukuran variabel itu Bapak harus jelaskan yang dimaksud dengan apa jumlah tanggungan keluarga itu definisinya apa. Definisi menurut penelitian Bapak. Misalnya tanggungan keluarga adalah jumlah
jumlah warga yang bertempat tinggal dalam satu rumah dengan kepala keluarga tapi belum memiliki pekerjaan. Itu definisi menurut Bapak saja. Begitu Pak ya. Ya, misalnya itu definisi tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan sertifikat hak milik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara resmi oleh pemerintah untuk kebun yang akan direplanting. Definisi menurut Bapak saja, menurut real di lapangan. Oke Pak. Berarti saya masukkan di poin Di konseptualisasi apa tadi? Ini kan itu kesiapan adalah itu ini nanti terus bawahnya variabelnya itu dijabarkan. Oke, yang variabel ini Pak ya. Ya. Di bawahnya. Itu kan Kesiapan ada petani replanting yaitu keterlibatan selama periode rencana periode dengan indikator. Saya buatkan nanti di sini semua sama saya terangkan Pak ya. Ya. Terangkan Pak. Ya, baik Pak. Tuh, dari variabelnya tadi Bapak banyak sih, tapi kalau memang itu memungkinkan bisa diperoleh di lapangan ya nggak apa-apa, kita malah bisa detail nanti. Iya Pak. Kan variabelnya itu nggak harus yang nanti bisa variabel-variabel yang sifatnya deskriptif ya kita jelaskan saja. Tapi kayaknya lebih banyak ke deskriptif ini Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Biarkan saja yang nanti bisa yang ada angka-angkanya numerik, biarkan kayak pendapatan tadi kan numerik. Ya. Kemudian tanggungan keluarga itu kan angka-angka itu biarkan saja. Tapi yang itu ya nanti setelah nanti penelitian Bapak bisa menggabungkan dari yang deskriptif maupun yang parametrik dan non parametrik. Sederhana saja. Oke, lanjut Pak. Pengukuran variabel penelitian. Ya, nanti setiap variabel harus di satuan-satuannya harus dijelaskan. Misalnya kalau Bapak mengukur tanggungan keluarga itu satuannya jiwa. Kalau menghitung lamanya berkebun atau pengalaman berkebun sawit satuannya tahun, itu Pak. Ya, Pak. Misalnya seperti itu. Itu aja. Kalau tadi pendapatan ya satuannya rupiah. Nah, pengukuran variabel saya masukkan dari Fagi Sosial ini kriterianya saya bukan tinggi, sedang, rendah. Ya petani ya. Kalau yang tinggi sedang rendah itu kalau menurut saya yang saja Pak, yang non parameter saja Pak. Kalau umur petani itu kan nggak usah di tinggi sedang rendah. Umur petani nanti ya kita bicara saja ya rata-rata umur petani, tidak usah di scoring. Oh iya. Tapi mungkin kalau pengetahuan petani, nah itu yang di scoring. Terus kemudian intensitas penyuluhan replanting, misalnya Bapak setahun 3 kali itu dikasih skor 3, setahun 2 kali kasih skor 2, atau setahun kurang dari satu kali ke bawah itu 1 sampai tidak pernah itu di scoring 1 gitu, itu yang di scoring. Tetapi kalau tanggungan keluarga dan sebagainya itu saya kira itu biarkan pertanyaan terbuka saja diisi oleh mereka. Tidak usah dikasih skor. Baik Pak. Berarti faktor ekonomi juga seperti itu, adanya bantuan PKS. Berarti tidak perlu di scoring ya? Ya. Memiliki pekerjaan yang lain tidak juga. Ya. Kalau kayak gitu tidak perlu juga kita ini buat tinggi sedang rendah, kita biarkan saja ini. Iya, betul Pak. Menurut saya seperti itu akan mempermudah Bapak. Nanti ya scoring itu mudah di awal, tetapi nanti ketika kita menginterpretasikan itu agak kesulitan. Apalagi kalau seperti kemarin Bapak 5 itu ya Pak ya. Ada tinggi, terus ada jawabannya kan ada misalnya setuju, ragu-ragu. Nah itu ada sangat setuju sama setuju, itu bedanya apa? Nanti ketika ujian tuh teman-teman biasanya akan kesulitan di situ.
Ini bedanya setuju dengan sangat setuju itu apa? Atau bedanya tidak setuju dengan sangat tidak setuju itu seperti apa? Itu kan nganu sekali, apa namanya, subjektif sekali. Berarti pengukuran variabelnya semuanya nggak usah kita buatkan Iya, kriteria tinggi sedang. iya, betul Pak. Berarti Kalau ini menurut saya hapus saja ini ya, pengukuran variabelnya kita biarkan saja Pak. biarkan saja, biarkan saja, nggak usah di apa kriteria apa itu skala ya itu likatnya scoringnya itu dihilangkan dulu saja. Nanti Bapak kan ini apa ya relatif agak baru ya kesiapan replanting ini. Nanti biarkan saja ya, kita memang perlu mengeksplorasi dari petani-petani ini kesiapannya bagaimana. Dari data yang ada nanti kita lihat. Baik Pak. Berarti ini pengukuran variabel penelitian tidak kita berdasarkan tinggi sedang rendah, tidak pengukuran penelitiannya kita pakaikan apa ini Pak? Nanti Bapak pakai ini aja, misalnya yang paling sederhana seperti kemarin saya itu Bapak saya minta cari jurnal yang hanya membedakan saja misalnya pendapatan dua kelompok atau beda rata dua kelompok. Misalnya antara yang afdeling 1 atau kelompok 1 itu tabungan replantingnya lebih gedean mana? Lebih gedean A atau B? Mungkin secara fisik, secara kasat mata bisa dilihat besar A, tetapi itu bisa diuji dengan uji dua beda rata gitu lah. Apakah dia misalnya ini 1 juta, yang ini 900.000, kan gede yang ini. Tapi apakah itu perbedaannya itu signifikan atau tidak? Pakai uji dua rata saja malah sederhana, atau Pak? Iya Pak, ya Pak. Misalnya seperti itu. Daripada nanti Bapak pakai scoring itu ya scoring itu memang enak di awal, tapi ketika menginterpretasikan nanti agak sulit. Harus benar-benar gradasinya itu harus lembut banget, antara 3, 2, 1 itu harus tidak ada jawaban yang abu-abu gitu. Misalnya kalau 2,5 kira-kira, kalau 2,5 itu masuk ke sedang atau masuk ke tinggi, nah itu nanti Bapak harus bedakan kalau kira-kira jawaban petani itu ada di 2,5 itu masuk sedang atau tinggi, atau 1,5, katakanlah 1,5 ya. Itu kira-kira masuk ke sedang atau masuk ke rendah. Nah itu pasti nanti akan dicecar di sana. Tetapi ya itu nggak apa-apa. Makanya kadang teman-teman ada yang membuat 5 tadi untuk mewakili yang 2,5 itu masuk ke belum tinggi, antara sedang dan tinggi itu diwakili di 2,5. Antara rendah dan sedang itu diwakili di 1,5. Sehingga ada sangat setuju sama setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tapi kan menurut saya ya itu susah juga untuk itu kan Pak, untuk disampaikan atau diverbalkan ketika nanti ujian itu agak susah. Iya Pak. Nah kalau misalnya dengan data yang ada dulu, terus nanti kita lihat umur petani rata-rata berapa di kelompok ini. Nanti kelompok ini bagaimana? Mengapa di sana lebih muda-muda? Oh ternyata di sana mungkin sudah generasi kedua, mungkin seperti itu. Iya Pak. Kalau yang di sini masih rata-rata generasi pertama, karena di kelompok ini di desa yang kelompok A bangun rata-rata pemudanya itu enggak ada yang jarang yang melanjutkan ke petani ke kebun, tapi ini hanya diteruskan oleh orang tuanya. Nah itu Bapak malah bisa bercerita detail di situ tanpa terbelenggu dengan adanya tadi tuh tinggi, sedang, rendah gitu. Maksudnya seperti itu kalau Bapak. Jadi biar kita kan mengeksplorasi dulu ini Pak. Ya betul Pak. Jadi tidak perlu tinggi sedang, kita buang saja. Iya. Kita jadikan seperti tadi pengukuran variabel penelitian tidak jadi kita buat ini, tidak usah kita buat.
tetap ditanyakan, tetapi ukurannya itu ya biarkan ukuran satuannya saja. Tidak Oh, usah berarti kita yang kita pakai pengukuran variabel penelitian ini kita baliknya nanti ke terbuka yang saja, atas. pertanyaan terbuka. Kalau Ya, ya. tinggi sedang apa scoring itu kan pertanyaan setengah semi tertutup ya Pak ya. Kita Ya. langsung mengisi, oh ini berarti kira-kira Bapak ini jawabnya setuju, langsung setuju. Ini kira-kira kalau jawaban dia orangnya begini, oh ini sangat tidak setuju. Itu kan tertutup. Tapi ini Ya. biarkan terbuka saja. Misalnya dia mau menjawab bahwa tempat saya ini penyuluhannya 4 kali, biarkan saja tulis 4. Tempat saya kadang 4, tapi gimana ya 4 itu, tapi cuma sebentar ya, tulis saja 4 tapi sebentar gitu. Biarkan keluar situ nanti nggak apa-apa. Mengeksplorasi dari mengumpulkan jawaban-jawaban itu. Daripada kira kalau 4 itu berarti termasuk tinggi. Nanti kalau 4 tetapi cuma sebentar itu kira-kira tinggi juga enggak. Nah ini kita masukkan saja ke sedang. Nah gitu. Kita terus membatasi ini sendiri. Jadi Bapak bisa bercerita. Dan ini konteksnya tujuan ini kan untuk melihat bahwa petani itu siap atau tidak. Iya. Kalau siap itu ada faktor apa yang membuat dia siap. Kalau siap tidak siap kan replanting itu kan tetap berjalan kan Pak. Iya, Pak. Nah artinya ketika replanting itu berjalan, nanti kita hanya akan mengatakan, nah ini kalau dengan apa namanya, dengan penyuluhan yang cuma 4 kali saja dalam setahun, replanting itu jalan. Akan lebih baik lagi kalau misalnya 4 kali ini bisa lebih intensif lagi, waktunya diperlama atau dipersering. Toh mau 4 mau 3 ya replanting tetap jalan kan Pak. Jalan, Pak. Nah nanti Bapak bisa mengeksploitasi seperti itu. Karena ketika nanti kita bedakan tinggi, sedang, rendah, lah apa bedanya tinggi, sedang, rendah? Maunya tinggi ya tetap replanting, sedang ya juga replanting gitu kan Pak. Iya, Pak. Jadi terus itu kita nggak muncul yang apa informasi-informasi yang seharusnya bisa kita dapatkan itu kita batasi dengan adanya tinggi, sedang, rendah tadi. Oh, berarti maksud saya kan gini, Pak. Berarti indikator yang kita pakai itu tetap kita pakai indikator Tetap, ini betul. dengan pengukuran variabelnya jadinya tidak ada lagi berarti Pak. Pengukuran variabelnya ada tadi Pak yang ditanya-tanyakan tadi, tetapi tidak perlu Bapak scoring menjadi dia itu tinggi, sedang, rendah. Oh, variabel indikatornya tetap pengukurannya tetap dilakukan, variabel indikatornya, tetapi kriterianya itu yang dihilangkan dulu Pak. Oh iya Pak, ya ini Pak ya. Kriteria tinggi, sedang, rendahnya itu yang dihilangkan. Khawatirnya nanti kita hanya terkungkung di situ terus ya pokoknya kita sudah puas kalau tinggi itu seperti apa. Tapi tinggi itu kan sebenarnya tinggi pada populasi itu toh Pak. Ya. Sedang pada populasi itu. Maksudnya ya sampel yang kita dapatkan. Tapi dari tingginya mereka itu kita informasi apa itu kan kita jadi terputus kalau kita sudah batasi situ. Berarti kriterianya kosong Pak ya? Ya, kriterianya scoring kosong dulu aja Pak. Yang perlu apa itu malah mendefinisikan variabel-variabelnya itu. Terus nanti Pak kalau gini sudah kita dapat datanya, Ya. kita kan mau membandingkan kesiapan angka-angka kesiapannya tadi kita pakaikan gimana Pak? Nah kesiapannya misalnya kan itu artinya semua kan dianggap sudah siap mau replantingnya jalan kan Pak? Ya. Ya nanti tinggal Bapak misalnya adanya tanggungan keluarganya gede mana antara yang kelompok ini dengan ini. Tanggungan keluarga nanti dilihat berapa orang yang dari orang-orang itu jangan-jangan tanggungan keluarga katakanlah 5. Yang kelompok A ini 2 orang itu usia produktif, katakanlah istri dan anak paling besar. Itu bekerja di sawit juga atau membantu bapaknya, tapi yang 2 orang anak ini masih bersekolah. Rata-rata 5. Nah, terus nanti yang rata-rata di sana bagaimana?
Rata-rata kelompok B ini rata-rata usianya sekolah semua, artinya tanggungan keluarganya memang benar-benar usia sekolah. Artinya yang membantu di sawit itu hanya bapaknya saja dan istrinya saja. Nah ini Bapak bisa bercerita seperti itu Pak. Iya Pak, ya Pak. Secara sosial seperti itu. Sehingga kemungkinan nanti untuk mendapatkan misalnya dari nanti Bapak sudah hitung misalnya dari studi terdahulu rata-rata untuk mengerjakan 2 hektar itu perlu berapa tenaga kerja. Katakanlah perlu 3 orang, berarti nanti untuk kelompok B ini pasti nanti dia akan menggunakan 1 orang untuk membantu dari luar rumah tangganya untuk bekerja di kebun kelapa sawitnya. Nanti Bapak bisa bercerita seperti itu dengan studi-studi gitu. Itu misalnya dari tanggungan keluarga, dari apa tadi? Dari tabungan apa? Replanting. Ya. Yang ini 1 juta, yang ini 900. Terus kira-kira mereka kan dapatnya sama tuh 30 juta semua. Ya. Nah, nanti Bapak bisa hitung dari penelitian terdahulu, katanya dari penelitian yang tadi, yang jadikan jurnal tadi, kira-kira biaya replanting yang real itu berapa? Kan gitu Pak? Iya Pak, ya Pak. Kan pasti bantuan BPDPKS itu pasti nggak cukup lah mungkin. Logikanya namanya bantuan kan 30 juta per kapling itu ya Pak ya? Iya. Atau per hektar? 30 juta per hektar. Per hektar, artinya 60 juta per kapling. Itu kira-kira cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, katakan hasil penelitian terdahulu di yang Rio tadi ternyata perlu 65 juta. Nah kira-kira yang kelompok A ini punya tabungan 1 juta, berarti dia hanya kurang 4 juta. Tetapi yang kelompok B tadi hanya punya 900.000 sehingga masih kurang 4.100.000. Iya betul. Bapak bisa bercerita ke situ. Ya, itu diperoleh dari mana? Gitu. Kekurangannya itu atau jangan-jangan malah tabungan replantingnya ini lebih gede dari dana BPDPKS. Ya, itu juga menarik lagi. Ya. Nah, ini jangan-jangan bantuannya BPDPKS jangan-jangan hanya untuk konsumsi. Bantuan BPDPKS itu dalam bentuk uang atau natura, Pak? Dia dalam bentuk real lapangan. Real di lapangan ya. Maksudnya Bukan uang ya Pak ya? Bukan uang dikasih bukan, tapi pekerjaan Oke. yang dikerjakan di lapangan. Oh ya baguslah. Artinya jangan sampai saya khawatir petani itu sebenarnya mampu, tapi karena ada bantuan, nah bantuannya malah digunakan untuk yang lain. Kalau dalam bentuk uang kan gitu. Oke. Nah ini juga menarik. Ketika dia punya tabungan replanting besar nih misalnya. Kemudian itu katakan 10 juta kurangnya 5 juta, dan 5 juta ini digunakan untuk apa? Ini bisa Bapak tanyakan. Kan masih ada sisa tabungan replanting ini kira-kira dari kelompok ini akan digunakan untuk apa? Sebaliknya dari kelompok ini, jangan-jangan malah kurang. Nah itu Bapak bisa mengupas lebih jauh tanpa terbelenggu dengan adanya tinggi sedang rendah tadi, Pak. Oh ya betul Pak. Kalau menurut saya seperti itu lebih secara sosial dan ekonomi lebih bisa keluar informasi yang real di lapangan itu akan keluar benar gitu Pak. Iya. Terus nanti ujinya kalau kita mau ngukur ininya tadi Pak, membandingkan antara satu dengan yang lain tadi? Ya pakai uji itu aja Pak yang sederhana, uji T 2B rata. Oh, jadi statistik itu. Ya. Misalnya apakah ya ini 1 juta, ini 900, tapi kan lebih tinggi yang 1 juta, tapi itu perbedaannya signifikan atau tidak. Kalau misalnya itu sebenarnya kan ya itu tergantung kebutuhan kita saja ya Pak ya. Kalau di penelitian sosial ekonomi mungkin secara statistik itu tidak perlu dilakukan, tapi ya nanti tergantung Bu Maria. Kalau Bu Maria meminta itu diuji ya disiapkan saja. Oh, baik. Karena ini kan penelitiannya arahnya lebih ke sosial dan ekonomi. Ya. Kalau kita lihat di laporan-laporan BPDPKS tentang ekonomi dan sosial itu kan nggak ada yang diuji statistik. Nggak ada. Ya Pak. Di laporan tahunan. Saya kira mengacu seperti itu menarik dan itu lebih enak bacanya. Tapi nanti kalau kita diminta itu ya disiapkan uji-uji statistik yang sederhana. Saya kira itu Pak, ini menarik. Selama nanti Bapak bisa mendapatkan datanya itu dan Bapak tidak kesulitan di lapangan. Enggak Pak, saya pikir enggak kesulitan. Ya Pak, harus kan menguasai banyak
Kalau mahasiswa S1 ini pasti kesulitan, tapi kalau Bapak sebagai manajer pasti mudah. Dan saya berpikir gini loh Pak, Gimana, Pak? seandainya yang tadi sampelnya kita buatkan hanya ketua kelompok tani, Terlalu sedikit. terlalu sedikit Pak. Betul, betul sekali. Itu kan hanya jurnal yang mengacu pada jurnal tadi. Nah, ini misalnya dalam satu kelompok itu kasih 3 orang, Pak. Wah, itu Iya. sampel Bapak banyak, lebih dari 100, mantap, Pak. Artinya ya semakin banyak sampel itu kan, karena ini nggak seragam kan, Pak. Atau kita Kita buatkan harus- nanti gini Pak, dalam satu kelompok tani itu dia kan Ya. misalkan 12, Ya, kita ambil separohnya saja nggak apa-apa, makin banyak sampel kan makin. ya, selama Bapak bisa mendapatkan itu dan tidak menyulitkan tenaga, waktu, biaya, ya nggak masalah, Pak. Enggak hanya pergi ke plasma saja, orang itu satu desa saja kok Pak, 2 desa. Gitu ya, Pak, ya. Ya, ya. Apalagi Bapak sudah punya kontak key personnya, itu kan sudah tahu semua, Bapak. Iya. Monggo, Pak, silahkan, Pak. Berarti populasi sampelnya kan di sini ada kita buat populasi sampel. Ini populasi dan sampel. Ya, Saya buatkan kemarin ini populasi dalam pengkajian ini sebanyak 400 orang. 400 Di dalam orang, ya. di dalam satu afdeling. Kita mau persingkat lagi ini. Kalau kita mau membandingkan itu tadi, kita buatkan saja 3 orang per blok per kelompok tani. Ya, itu jatuhnya jadi total berapa, Pak? Enggak, Kalau- totalnya hampir 100 Pak. Wah, kalau 100 sudah bagus sekali, Pak. Sudah 25% dari populasi. Iya, Sudah sangat mewakili itu kalau di sosial. Sudah sangat bagus, Pak. Bagus itu, Pak. ya kita datangin saja. Ini nanti gini loh Pak ya. Ini Ya. yang saya jadikan sampel ini, Oke, yang sudah melakukan replanting betul. atau yang belum melakukan replanting. Kalau di blok A, di afdeling A dan afdeling B tadi, atau Bapak bedakan, kalau mau dibandingkan dua, saya kira harus membandingnya sama, Pak. Bareng-bareng yang sudah replanting semua atau yang belum replanting semua. Nah, karena kan kondisinya gini loh Pak ya. Ya. Makanya saya mau diskusi dengan Bapak ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Eh, Bertahap ya, Pak, replantingnya itu ya, Pak, ya. iya, enggak sekaligus. Ya, Yang ini enggak sudah sekaligus. replanting, blok yang lain belum replanting. Ya. Tetapi akan direplanting, toh, Pak. Ada akan replanting. Hanya tinggal menunggu waktu saja, toh, Pak. Ya, Ya, nggak apa-apa, Pak. Artinya memang tinggal menunggu waktu saja. Tidak masalah, Pak. Toh tidak ada pertanyaan atau variabel yang kita tanyakan membedakan dua kondisi itu kan tidak ada. tidak ada Pak. Ya, artinya misalnya tanggungan keluarga baik yang replanting, yang sudah direplanting maupun yang menunggu replanting itu kan tanggungan keluarganya juga Sama. ketika direplanting maupun menunggu itu kan tidak mempengaruhi jumlah tanggungan keluarga. Tidak Pak. Oke, saya kira nggak masalah. Berarti semua saja blok itu kita jadikan ini saja yang sudah replanting Ya. dan belum replanting ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Itu hanya menunggu. Baik, Pak. Karena saya takutnya kan gini, berbeda persepsi, kesiapan ini sudah dilakukan replanting, kenapa harus kau tanya lagi kesiapan gitu loh Pak. Oke, nah kalau kesiapan ya Pak ya. Kesiapan itu kan sebetulnya mengandung arti bahwa misalnya dari ekonomi, Bapak menggunakan variabel ekonomi. Kesiapan dari sisi ekonomi itu, misalnya dulu itu ketika dengan sawit nih Pak, dengan sawit ini pendapatannya 5 juta, dengan sawit yang direplanting tadi. Ya. Misalnya punya kebun sawit itu 2 juta, kebun sawit yang direplanting 2 juta, kemudian dari pendapatan pedagang 1 juta, ini 5 juta total ya Pak ya. Ya Pak. Terus kemudian dikurangi yang replanting, artinya dari 5 juta itu dikurangi 2 juta. Nah ini kan tinggal 3 juta.
Ya. Nah, kesiapannya itu adalah kesiapan untuk mengganti yang 2 juta hilang dari replanting. Itu sih ide dasarnya kan seperti itu. Ya, Pak. Sehingga apa? Ketika mereka petani kehilangan 2 juta di replanting ini ada supporting dari sumber lain untuk mengisi kekosongan 2 juta itu selama masa replanting atau sampai dengan tanaman menghasilkan nanti. Itu seperti itu. Kesiapannya seperti itu. Jadi kesiapan itu adalah ya bisa disiapkan di saat sebelum maupun bisa disiapkan di setelah kejadian atau setelah replanting, memang seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tidak siap itu terus tidak replanting, kan tidak. Tidak, Pak. Tapi kan replanting itu kalau tidak salah yang penting ya secara budidaya tanamannya sudah produktivitasnya menurun. Kemudian ada syarat-syarat administrasi lain, misalnya dia sudah bersertifikat dan tidak menggunakan area yang tidak diperbolehkan. Ya, Seperti HP, itu ya Pak ya. Iya, HP Nah dan itu ini. HPL itu ya Pak, ya, seperti itu misalnya. Ya. Kata kuncinya kan itu. Nah setelah itu siap, ya mau tidak mau ya, dan mereka harus berkelompok ya Pak ya kalau tidak salah ya. Iya, berkelompok, Pak. Nah nanti Bapak sampaikan saja di awal itu syarat-syarat utama replanting itu apa? Misalnya tadi tanaman sudah menurun, sudah 20 tahun, lebih dari 20 tahun, kemudian sudah harus milik, dia punya kelompok dan sebagainya, itu syarat utamanya itu. Mau tidak mau, apakah dia punya pendapatan lain, apakah tanggungan keluarganya, di dalam tanggungan keluarganya itu ada yang bekerja di luar usaha tani, ketika nanti usaha taninya ini terganggu, dia masih mendapatkan pendapatan lain, itu nggak masalah, itu tetap harus jalan kan gitu Pak. Iya, betul, Pak. Nah itu baru syarat, tadi syarat cukup, yang ini syarat perlu. Nah syarat cukupnya itu apa dulu? Nah nanti Bapak baru dimana syarat. Nah kita ini kan kesiapan ini dalam rangka syarat membicarakan syarat perlunya saja sebenarnya. Ya. Nah itu. Tapi syarat cukupnya itu, sekarang misalnya orangnya itu sudah punya pendapatan lebih, tetapi pohonnya belum tua. Dia menggunakan areal yang belum sertifikat hak milik, kemudian dia tidak kelompok, toh juga tidak bisa replanting, Pak. Betul, Pak. Nah, tadi pengertiannya nanti harus disampaikan ke situ. Syarat utama replanting itu harus ini dulu. Kemudian dari sini, ya ini ada kesiapan apa? Karena apapun ya, maksudnya pemerintah replanting itu kan langsung dengan dana BPDB PKS yang 30 juta per hektar itu mau tidak mau ya cukup di situ. Cukup nggak cukup dengan itu saja, Pak. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu. Logikanya kan nggak seperti itu. Menarik itu Pak. Oke, Pak. Populasinya 406 ya. Bapak bisa ambil 100 saja udah bagus sekali. 101 afdeling saja, 101 desa saja mungkin sudah cukup, Pak. Ya, malah bisa mewakili sekali itu Pak. Sangat-sangat mewakili. Tapi kan bayangan saya nggak seperti di Jawa itu Pak. Satu desa di sini kan cuma kecil. Nah, kalau Bapak di sana nggak kesulitan kan? Enggak, hanya satu lokasi situ saja, Pak. Iya, itu lokasinya Bapak kan besar itu, kalau di Jawa ini kecil. Siap, silakan Pak, Bapak yang lebih tahu. Kan nggak terlalu susah lah. Saya pikir ngambil sampelnya itu. Gitu ya Pak ya. Coba nanti Bapak ketik lagi buat perbaikan, nanti kirim ke saya koreksi lagi Pak. Baik Pak. Mungkin sekali lagi, terus Bapak bisa ke pembimbing 2 nanti. Ya, sekali lagi. Besok Bapak nggak ada waktu Jumat Sabtu ya? Jumat ada Pak. Jumat pagi begitu kan? Jumat pagi bisa Pak, biar saya. Ya. Insya Allah bisa Pak. Jumat saya kirim bisa. ke Bapak. Jumat pagi atau Jumat sore nggak masalah. Ya. Terus yang ini Pak, yang biar sejalan ya, analisa data. Analisa sekalian datanya sekaligus ya. Analisa kuesioner dilakukan dengan uji validasi reliabilitasi. Gak usah itu Pak, kesulitan Pak. Kita buatkan analisanya, analisa data, nggak usah ya. Nanti dengan aja
tabulasi, list tabulasi, Tabulasi data ya. ya, tabulasi data, kemudian dari itu secara deskriptif dan diuji, misalnya ya itu aja, deskriptif itu aja, deskriptif analisis itu aja. Nanti kalau memang perlu ya dibuat uji. Siap Bapak. Oke, validasi data ini tidak perlu. Perlu, tetapi cukup sampai tabulasi dan deskriptif analisis saja sementara itu. Oke, berarti yang validasi dibuang ya Pak ya, rehabilitasi juga Oke. dibuang. Oke. Berarti lebih simpel Pak, ada yang saya tanya. Iya, tetapi simple, tetapi kalau datanya itu diperoleh, kita bisa banyak informasi yang bisa kita gali gitu Pak. Ya, Mereka kan itunya kan tadi alat bantu ya Pak ya. Alat bantu ya sesuai kebutuhan saja lah. Kalau dari itu kita bisa bercerita banyak ya nggak masalah. Nanti kalau mau dibedakan ya beda itu aja Pak. Misalnya pendapatan yang A sama B besar mana, rata-ratanya, kemudian tabungannya gedean mana, secara statistik gedean mana, pakai itu aja. ya. Masih beda dua rata-rata. Saya kira itu dulu ya Pak ya. Kebetulan saya jam 9.15 ada kelas. Oke, Pak. Nanti Terima kasih kita Pak ya. pas. Nanti daftar pustakanya bisa diselesaikan. Daftar pustakanya sudah ada sebagian. Disesuaikan. Saya Jumat pagi saya kirim balik ke Bapak. Ya Pak. Terima kasih sekali Pak. Oke, makasih Pak ya, Pak Dimas ya. Ya, sama-sama Pak Serius. Ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Pagi Pak. Mohon izin.